cara selamat dari Dajjal adalah bila kamu tertangkap oleh tentara-tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, dan kamu tidak bisa lari, kamu tidak bisa sembunyi lagi, maka ketika kamu bertemu dengan Dajjal, Nabi perintahkan baca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Setiap keluarga, setiap individu wajib hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau kata Rasulullah, boleh 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi, boleh pilih yang di pertama atau pilih yang 10 terakhir, tidak apa-apa. Dan fasihkan hafalan kita seperti fasihnya kita membaca Al-Fatihah. Nanti kalau kita ketangkap oleh kaki tangan Dajjal atau oleh tentara Dajjal, kita diseret berjumpa dengan Dajjal, saat itu kita baca di depan Dajjal. Nah kalau kita nggak hafal, gimana kita membacanya? Kan nggak mungkin kan kita bawa Quran kemana-mana. Pas ketangkap nanti di depan Dajjal, Tuan Dajjal tunggu dulu, bukan. Nggak sempat, udah keburuan masuk hipnotis Dajjal, udah keburuan duluan masuk sihir Dajjal, jadi harus hafal, dan hafalnya mesti lancar. Dampaknya kata Rasulullah, sihir Dajjal tak akan tembus ke orang ini, dan orang ini Allah izinkan bisa membaca tulisan Ka, Fa, Ro di jidat Dajjal, di antara dua alisnya tertulis di sini. Hanya dia yang bisa melihat, karena dia masih ada iman dalam dada. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah nanti Dajjal akan paksa kita masuk ke salah satu daripada ciptaan saya ini, neraka saya atau surga saya. Maka kata Nabi, masuklah ke nerakanya Dajjal. Siapa yang masuk ke nerakanya Dajjal, dia akan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang Nabi perintahkan adalah masukkan dulu kepala, terasa wangi. Tapi ketika kita mendekat, masukkan kepalamu akan terasa langsung merasa sejuk dan nyaman. Lalu masukkan badan semuanya. Pilih apinya Dajjal. Siapa yang memilih apinya Dajjal, dia dapatkan surga Allah, kata Rasulullah. Dan ketika dia masuk, kepalanya dulu terasa sejuk, masukkan semuanya, syahidlah dia, syahidlah dia, dan dia akan langsung masuk dalam surganya Allah. Tapi siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia minum, langsung hilang imannya. Padahal tadi masih ada iman, tapi air Dajjal yang dipilihnya, dia minum, langsung hilang imannya, dan dia pun murtad, kafir, dan dia akan menjadi ahli neraka Allah, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dajjal masuk ke negeri kita, kota kita, dan pada saat kedatangan Dajjal itu menyari Rabu tadi kan, hari Rabu di Solo, maka dari hari Selasa sudah kasih tahu semua keluarga kita. Dan Rabu pagi, ya Rabu pagi itu semua keluarga yang perempuan sudah kita ikat di rumah, Pak. Sudah kita ikat. Makanya ini wanita yang rela diikat, jelas wanita yang berilmu tentang masalah ini, betul tidak? Jadi masalah ilmu ini harus diperluas, karena kalau tiba hari H itu, wanita kita sudah sadar, sudah paham. Yang saya khawatirkan mereka nggak dengar ini, lalu ingin kita ikat mereka, mengamuk mereka. Cara selamat dari Dajjal yang kelima, lari ke Mekah ke Madinah. Kalau tidak bisa apa tadi? Masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat. Ketika kita dengar Dajjal sudah sampai di kota kita, maka bacalah surah Al-Kahfi. Dan cukup sekali, salah saya ulang balik baca. Jika kita dengar Dajjal sudah pergi dari kota kita, baru kita berhenti membaca itu. Kemudian wanita-wanita kita lepaskan kembali. Alhamdulillah kita selamat. Apakah nanti tentara-tentara Dajjal tidak akan mendobrak pintu rumah kita? Insya Allah, Allah akan gaibkan rumah kita dari pandangan mata mereka, Pak. Seperti pemuda-pemuda kafir dalam gua, padahal pintu gua itu ternganga, betul tidak? Tapi kenapa pasukan-pasukan raja zalim yang disuruh untuk memburu pemuda-pemuda itu, dan pemuda-pemuda ini lari dalam gua, dan mereka lalu lalang di depan pintu gua, tidak bisa melihat apa-apa. Allah gaibkan mereka dari pandangan mereka. Kenapa kita suruh baca surat Al-Kahfi? Kok bukan surat Yasin? Kok bukan surat yang lain? Jawabannya adalah agar keajaiban yang terjadi pada pemuda kafir terjadi pada kita saat kita membacanya. Allah gaibkan rumah kita, pintu rumah kita dari pandangan bala tentara Dajjal. Baik bala tentaranya dari setan atau bala tentaranya dari kalangan manusia.